Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang rekening gabungan OR, QQ, dan N di reksadana. Nah, rekening gabungan itu maksudnya ada lebih dari satu nama, A or B, AQQB, ANB gitu. Nah, sebagai informasi sebetulnya sejak yang namanya SID, Single Investor Identification, itu berlaku di pasar modal, pembukaan rekening reksadana itu sudah tidak bisa menggunakan rekening gabungan atau nama gabungan. Nah, kenapa demikian? Apakah ada solusinya? Gitu. Nah, rekening gabungan ini punya banyak kegunaan. Misalnya, anak belum punya KTP, jadi untuk buka rekening kan wajibnya KTP. Jadi dia bisa orang tua or anak gitu, menggunakan KTP orang tua. Anaknya belum bisa kelola uang gitu. Jadi nanti setelah dewasa, ya ibaratnya kita bantu tabungin dulu, dan sudah ada dana untuk investasi. Kalau pakai nama dia kan kita nggak tahu, ya mungkin masih kecil nggak ngerti. Tapi kalau sudah apa, sudah eh, misalnya remaja, dia tahu PIN segala macam kan bisa dipindahin uangnya. Nah, atau kadang-kadang orang tuanya sudah usia tua, udah usia senja, atau sakit-sakitan. Dia takut nanti pas mau dicairkan, lupa password, mau tanda tangan susah, seperti itu. Nah, biasanya rekening gabungan itu diperbolehkan untuk keluarga dan dengan dokumen pendukung. Misalnya ada kakaknya, benar, oh orang tua, orang anak, seperti itu. Nah, ada juga yang mau pakai rekening gabungan walaupun bukan keluarga. Zaman dulu sih, waktu saya kerja di tempat sekarang, ada aja yang mau seperti berbisnis bareng, seperti itu. Jadi rekanan bisnis, teman baik sekali. Ada juga yang mungkin uang arisan, ya. Jadi dia pegang uang kelompok, dan karena itu dari uang banyak orang, dia mau ornya banyak orang, dan sebagainya. Nah, tapi terus terang, ya mungkin kan Bapak Ibu juga sering lihat video konten saya tentang sengketa ya. Keluarga saja bisa sengketa, apalagi yang bukan keluarga, seperti itu. Nah, praktek rekening gabungan ini dulu terus terang banyak, tapi sejak berlakunya POJK Perilaku Manajer Investasi tahun 2015 itu mulai dibatasi. Kenapa? Karena di dalam POJK Perilaku MI tahun 2015 di pasal 38 diatur MI wajib menyediakan nomor tunggal identitas pemodal atau sering dikenal dengan Single Investor Identification (SID). Nah, ini ada di POJK Perilaku MI ya. Walaupun ini sudah diupdate di tahun 2022, pasalnya tidak hilang. Jadi yang namanya perusahaan manajer investasi, kalau misalnya Anda membeli reksadana, apakah langsung ke MI-nya atau melalui agen penjualnya, ada kewajiban untuk menyediakan nomor SID. Dan ini berlaku sama. Kalau di sekuritas, itu juga begitu. Anda di bank mau beli obligasi, juga punya kewajiban yang sama, yaitu SID. Nah, terkait dengan administrasi SID dan transaksi lainnya, itu kalau MI mau bikin SID untuk nama nasabahnya, kita itu cek ke sistemnya ke C. Nah, kalau itu namanya sistemnya S-Invest, Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Eh, ya biasanya yang punya akses ini orang-orang yang kerja di MI atau sekuritas ya, yang berkaitan sama reksadana termasuk bank kustodian. Nah, itu sentral dia punya sistem, semuanya menggunakan S-Invest oleh SID. Nah, kemudian ke C ya, mereka yang dari dulu sampai sekarang mengembangkan program S-Invest dan terus terang banyak digunakan. Ini saya lihat sih suatu bentuk kemajuan juga ya, karena kalau di luar negeri itu biasanya mereka menggunakan jasa daripada pihak ketiga yang harganya cukup mahal. Nah, kalau di S-Invest ini, semua pelaku mau asing lokal pakai sistem yang sama. Urusan di luar mereka punya sistem sendiri, untuk itu ya terserah masing-masing. Tapi kalau di luar negeri enggak, bisa aja perusahaan A pakai sistemnya A, perusahaan B pakai sistemnya B gitu. Jadi kadang-kadang tidak sinkron. Nah, kemudian pada saat membuat SID ini kan itu identitas tunggal gitu kan. Dia menggunakan acuannya apa? KTP. Kalau perorangan menggunakan KTP, kalau perusahaan, kalau saya tidak salah menggunakan NPWP.
ya, NPWP dari PT-nya. Nah, kenapa? Karena kalau NIK ya satu orang hanya satu aja. Sebetulnya sejak lahir itu orang sudah dapat NIK, tapi nomornya kan namanya KIA ya, kalau nggak salah, kartu identitas anak. Itu ada nomornya. Nomor tersebut nanti pada saat anak dewasa itu juga akan menjadi nomor KTP-nya. Nah, kemudian dalam peraturan KSEI yang menjadi administrator daripada sistem Sinvest dan SID ini disebutkan ya, SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan oleh nasabah, pemodal, dan atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan transaksi untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI dan peraturan yang berlaku. Ya panjang sih, tapi kira-kira definisi KSEI seperti itu. Kode tunggal dan khusus, artinya cuma satu dan khusus. Nah, eh, karena kata tunggal dan unik inilah yang membuat rekening gabungan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kamu A or B, AQQB, ANB, itu berarti si A dan si B kan masing-masing punya KTP. Nah, karena KTP A dan KTP nomornya B nomornya berbeda, maka SID tidak lagi unik gitu loh kalau ada dua nama itu. Nah, dan karena aturan itulah sejak 2015 sampai dengan sekarang itu dilakukan penertiban gitu. Yang pas di random check ketahuan itu oleh KSE diminta tolong dong namanya diubah jadi single name aja gitu. Bebas di investornya boleh pilih. Mau kalau yang tadinya A or B boleh pakai nama A, boleh pakai nama B seperti itu. Nah, kemudian apa namanya kalau yang belum ketahuan kadang-kadang lewat-lewat aja, tapi nanti kalau pas sudah ketahuan pas dia mau transaksi itu bisa transaksinya itu di hold sementara sampai pengkinian data dilakukan. Nah, by the way, beda antara N or QQ itu begini. Kalau N artinya A dan B harus tanda tangan. Kalau OR, A boleh tanda tangan, B boleh tanda tangan. Kalau QQ ini yang definisinya kadang-kadang di bank beda-beda. Saya pernah ketemu dua bank yang punya kebijakan berbeda. Karena bank A dia anggapnya AQQB adalah A mewakili B. Ada juga bank yang mengatakan AQQB A diwakili oleh B. Jadi kalau yang mewakili berarti dia boleh tanda tangan, yang diwakili nggak bisa yang diwakili nggak bisa tanda tangan. Jadi harus nama yang satu hanya terima tanda tangan si A, satu lagi terima tanda tangannya si B. Nah, itu waktu QQ pusing deh. Akhirnya lebih banyak orang pakai OR. Kenapa? Karena kalau pakai N dalam kasus orang tua yang sudah tua sama anak ya nggak jalan juga gitu. Kalau nggak mau gimana Pak? Dia misalnya, pokoknya saya maunya namanya OR gitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau tunduk pada peraturan KSEI, KSEI akan menggunakan haknya untuk melakukan blokir gitu. KSEI nggak bisa jual paksa atau apa nggak bisa. Cuma dia bisa blokir sehingga Anda nggak bisa buy, nggak bisa sell, nggak bisa switching. Dalam beberapa kasus yang diblok itu adalah buy-nya, ya, sama switching-nya. Tapi sell-nya boleh. Jadi dia bilang kalau kamu nggak mau tunduk, kamu jual aja lah. Habis itu tutup buku seperti itu. Nah, penertiban ini terus terang bertahap, tidak sekaligus, ya. Kalau misalnya ada yang lewat, ya kebetulan aja gitu. Karena mungkin tidak kena sampling. Apalagi sekarang kan jumlah rekening itu sampai juta, sudah bukan puluhan ribu lagi seperti itu. Nah, SID ini sebenarnya secara pajak itu bagus. Karena kalau rekening gabungan, pada saat periksa pajak tuh kasihan gitu. Misalnya ada A or B. Ini uangnya A atau uangnya B? Nah, si A lapor di pajaknya. Si B dia pikir, oh kan yang tanda tangan seseringnya si A. Saya nggak pernah lapor lagi gitu. Nah, tapi oleh pajak dibilang, oh ya, kan ada nama kamu di situ. Ya, berarti kamu punya bagian dong. Kalau ada penghasilan harus kamu akui dong. Nah, jadi memang kalau misalnya nama single, perpajakannya lebih jelas. Nah, tapi kan tetap saja ada kebutuhan gitu loh. Misalnya ada yang apa namanya? Ada yang orang tuanya sudah tua, Pak. Gimana, Pak? Kalau nanti pakai nama orang tua, tiba-tiba dia sudah nggak sadarkan diri atau dalam kondisi tidak fit untuk tanda tangan, ya. Nanti mau cairin uang kan lebih susah gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana?
Kalau di Pandin Asset Management, tempat kerja saya menyarankan kita bisa buat rekening kedua, ketiga, atau selanjutnya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya eh, atas nama yang pertama Rudianto, kemudian ada orang tua nih, dananya orang tua. Saya mau pakai nama dia, takut, waduh, nanti dia nggak bisa tahan tangan, repot, beda kota, bagaimana? Ya udah, kita bikin Rudianto 2 gitu. Jadi di Panin Aset pakai namanya istilah CIF. Jadi Rudianto yang pertama CIF 1001, Rudianto yang kedua, biasanya Rudianto dalam kurung 2, CIF-nya 1002, itu tetap Rudianto, yang tanda tangan tetap saya. Tapi kalau misalkan dananya dana orang tua, ya. Nah, jadi kalau misalkan dananya saya di akun 1001, dananya orang tua, dananya anak, itu di akun 1002, 1003, dan selanjutnya. Jadi dengan demikian, itu akunnya tidak perlu dicampur. Dan jadi jelas, oh ya nanti kalau mau dipakai untuk itu. Nah, kemudian akun yang 2, 3 itu juga ada kegunaan lain, yaitu untuk reinvestasi dividen. Kan sekarang ada kewajiban untuk kalau ada dividen, direinvestasikan selama 3 tahun gitu. Nah, kalau kita sudah campur sama rekening yang biasa, ada switching, profit taking segala macam, itu kan berarti akan susah lacaknya. Jadi kadang-kadang dibuat rekening 2 atau 3 itu untuk kepentingan dividen. Nah, demikian solusi untuk rekening OR, QQ, dan N yang sekarang sudah tidak boleh. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.